RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Jumpa lagi bersama saya Dini Wardani dalam podcast RRI Surabaya Kita Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas seputar jurnalisme dan lingkungan. Dan kita tahu bahwasanya jurnalisme ini adalah kegiatan untuk mencari, mengolah, mengedit dan juga menyiarkan berita. Dan tentu saja lingkungannya adalah salah satu isu yang sangat krusial begitu ya. Seperti apa? Nggak kalah pentingnya dengan isu-isu yang lainnya seperti isu tentang politik, ekonomi, hukum, kesehatan dan lain sebagainya. Sudah hadir di studio podcast RRI Surabaya. Ada Mas Petrus Rizky, beliau adalah jurnalis ya di salah satu media sekaligus juga anggota Aliansi Jurnalis Independen AJI Surabaya. Apa kabar Mas Petrus? Halo, baik, sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di studio podcast RRI Surabaya. Kemudian ada juga Mas Wahyu Eka, beliau dari Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur. Apa kabar Mas Wahyu? Baik sekali. Terima kasih sudah hadir di studio podcast RRI Surabaya. Kita akan membahas seputar jurnalisme dan lingkungan. Bahwasanya kita tahu jurnalisme adalah praktek ya untuk pengumpulan dan juga penyampaian informasi tentang isu-isu lingkungan dan tentu saja ini akan menyuguhkan informasi seputar lingkungan di masyarakat atau kepada publik begitu ya. Nah, tidak hanya isu-isu lingkungan ini tidak hanya dianggap sepele dalam tanda kutip ya, karena isu-isu lingkungan ini juga sangat krusial sekali untuk publik ini mendapatkan informasi-informasi seputar lingkungan. Meski kita tahu bahwasanya kalau di media itu kayaknya isu-isu yang lebih seksi begitu ya. Yang lebih booming itu adalah politik, hukum ya, HAM, sosial budaya, kemudian juga kesehatan. Seperti apa di jurnalisme lingkungan ini? Kita tanyakan langsung bersama dengan Mas Petrus Rizky. Mas Petrus, kita tahu bahwasanya kalau di jurnalisme lingkungan itu kan kayaknya kurang seksi gitu ya untuk kawan-kawan. Kira-kira kalau menurut Mas Petrus sendiri gimana sih Mas selama ini berkecimpung di dunia jurnalis lebih dari 10 tahun, seperti apa? Silakan. Iya, khusus jurnalisme lingkungan itu sebenarnya isu yang sebenarnya juga cukup penting ya bagi kita masyarakat, terutama jurnalis juga. Kenapa? Karena berkaitan dengan ruang hidup kita sebagai manusia. Meskipun kadang seringkali kalau berdasarkan kebutuhan informasi media itu isu-isu politik itu jauh lebih seksi daripada isu lingkungan. Tapi sebenarnya isu lingkungan itu berkaitan dengan hidup mereka, hidup kita bersama gitu. Kalau isu lingkungan tidak menjadi perhatian, maka itu akan menjadi suatu yang terlupakan dan bisa jadi kita nggak akan tahu apa yang terjadi besok karena lingkungan kita sudah terlanjur rusak, misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk konsumsi media gitu ya, kira-kira kan biasanya kalau media itu kan yang dilihat itu kan dari clickbait-nya, kemudian media itu yang dilihat itu adalah dari seberapa banyak viewersnya atau pengunjungnya begitu ya, pembacanya dan lain sebagainya. Banyak nggak sih Mas kalau Mas Petrus seliput tentang lingkungan, banyak nggak sih visitornya itu kira-kira banyak nggak? Di media saya, khususnya yang memang khusus media lingkungan itu cukup banyak. Kalau kami di media khusus lingkungan ini bisa 1 juta dalam sebulan tuh viewer. Karena memang kami punya spesifikasi media lingkungan, memang nggak ada topik lain gitu. Jadi untuk isu-isu lingkungan memang jadi salah satu acuan atau rujukan gitu. Kalau media-media lain mungkin ada porsi sendiri, ada ya ekonomi gitu lagi rame, kemudian ada bencana lagi rame, itu mereka akan lebih memprioritaskan. Sementara lingkungan akan tergeser, biasanya seperti itu. Oke, itu adalah tantangan kawan-kawan jurnalis begitu ya. Nah, seperti apa persoalan-persoalan seputar lingkungan kita tanyakan ke Mas Wahyu Eka. Mas Wahyu, bicara tentang lingkungan gitu ya. Ada persoalan lingkungan apa sih Mas di Jawa Timur nih yang saat ini menjadi fokus atau mungkin yang menjadi ramai di media begitu ya? Silakan. Oke, untuk isu lingkungan ya. Untuk yang di Jawa Timur mungkin pertama adalah isu terkait dengan sampah ya. Sampah ini menjadi salah satu yang dekat dengan sehari-hari dan hampir di semua tempat itu mengalami overload untuk di TPA dan bahkan kita juga melihat sampah di sungai, popok dan semuanya itu bercampur bahkan sampai di laut. Terutama yang terkini adalah banyak timbulan-timbulan sampah, bahkan B3 yang tergolong berbahaya dan beracun itu berada di lahan-lahan terbuka. Kami menemukan beberapa catatan soal itu. Lalu kedua terkait juga dengan faktor perubahan iklim, terutama sekarang mulai masuki musim kemarau dan diprediksi
oleh BMKG juga akan menyebabkan kekeringan. Kalau hujan kita berhadapan dengan banjir dan juga longsor, dan mulai banyak juga alih fungsi terutama di wilayah hulu das berantas seperti Kota Batu di atas Kabupaten Pasuruan, alih fungsi semakin masif. Lalu ada juga tumpang tindih lahan, bahkan ada tambang galian di kawasan hutan lindung dan juga di kawasan hutan produksi. Dan tentu persoalan ketiga yang tidak kalah penting adalah kita bicara soal tata ruang. Tata ruang ini jadi masalah yang serius. Misal Kota Surabaya, RTH meskipun diklaim cukup begitu, tapi ada beberapa RTH yang fungsinya tidak maksimal, dan itu jarang juga menjadi perhatian. Banyak tiba-tiba alih fungsi ilegal untuk ruang terbuka hijau yang kadang itu juga luput dari pemerintah kota. Tidak hanya Surabaya, tapi juga Kota Malang dan kota-kota yang lainnya. Dan ini menjadi salah satu perhatian penting. Karena apa? Karena RTH itu dekat dengan keseharian orang. Dia bicara catchment area, dia bicara soal yang menjadi ruang publik. Nah, kadang itu hilang dan itu berganti, dan itu tentu menjadi masalah juga di kemudian hari. Nah, itu paling enggak 3 highlight besar ya, isu-isu yang paling enggak bisa kita lihat di Jawa Timur, sampah, perubahan iklim, sampai kita bicara persoalan tata ruang seperti itu. Sampah. Nah, seperti apa pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan juga ke layar Anda bahwasanya ini adalah beberapa persoalan begitu ya. Anda bisa melihat di beberapa link berita begitu ya, tentang masalah sampah hingga saat ini masih menjadi fokus atau mungkin masih menjadi PR begitu ya dari pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi serta untuk masyarakat bersama gitu ya. Nah, kita ke Mas Petrus lagi. Mas Petrus, ini kan masalah sampah ini kan kawan-kawan jurnalis nggak sekali 2 kali nulis ya. Bahkan juga ada beberapa kompetisi di kawan-kawan jurnalis karya tulis ya tentang persoalan-persoalan sampah. Nah, sejauh ini kalau Mas Petrus sendiri melakukan peliputan masalah sampah, susah nggak sih Mas? Atau mungkin kira-kira seksi nggak sih? Atau mungkin banyak nggak sih viewersnya atau seperti apa Mas? Iya, persoalan sampah seperti yang tadi disampaikan Mas Wahyu tadi kan memang sudah jadi keseharian ya, karena manusia hidup pasti menghasilkan sampah itu. Sehingga sampah seringkali tidak dianggap sebagai sebuah persoalan karena ya dianggap kecil. Sebagai jurnalis, persoalan sampah itu tetap menjadi persoalan yang jadi perhatian karena persoalan sampah kalau tidak menjadi sebuah perhatian maka ya kita nggak akan tahu apa yang menjadi akibat di kemudian hari gitu ya. Nah, masyarakat perlu diberikan edukasi tentang bahaya sampah, bagaimana mereka memperlakukan sampah mereka gitu ya. Apa yang terjadi ketika mereka membuang sampah ke sungai gitu ya. Kemudian sampah menumpuk tadi seperti yang disampaikan TPA menumpuk. Apa yang terjadi nanti? Itu harus mereka ketahui melalui siapa ya, melalui kami para jurnalis yang menulis di media-media. Apa yang perlu mereka ketahui tentang dampak itu yang menjadi sebuah goals-nya sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui sampah itu sudah dibawa dari depan rumah mereka oleh petugas kebersihan, tapi ini nasibnya bagaimana perjalanan sampah ini, itu mereka juga harus ketahui. Maka tugas berat jurnalis adalah memberikan pemahaman itu. Dan memang seringkali itu membosankan ya. Kalau kita nulis sampah itu ya segitu-gitu toh. Nggak ada yang berubah. Yang membosankan kenapa? Karena nggak ada kesadaran juga. Nggak mudah membuat kesadaran seseorang. Maka seringkali kalau kita ada semacam lomba-lomba juga penulisan tentang sampah itu kadang dilemanya adalah kita hanya menjadi sebuah corong untuk menuliskan sebuah informasi tentang kesuksesan. Padahal sebenarnya bukan soal itu. Yang menjadi persoalan adalah tentang masalah itu sendiri. Bagaimana sampah itu menjadi sebuah ancaman yang serius dan harus jadi gerak bersama untuk masyarakat melakukan sesuatu. Tulisan yang berdampak adalah ketika tulisan itu mampu memberikan pengaruh, memberikan sebuah perubahan sikap cara berpikir masyarakat untuk berubah gitu. Ketika sampah itu seperti aku mulai memilah sampahku dari rumah. Aku mengurangi pemakaian sampah kemasan plastik misalnya. Aku harus seperti apa memperlakukan sampah organikku untuk pupuk dan sebagainya. Apakah aku bisa mengurangi sampah yang dibawa dari rumah ke luar? Itu yang harus kita lakukan sehingga tulisan-tulisan itu yang harus dikedepankan, bukan hanya sekedar tulisan terutama yang berkaitan dengan lomba ya. Itu kan seringkali sukses dari pihak tertentu untuk mengelola, padahal itu bukan kesuksesan sebenarnya karena hanya satu bagian kecil yang belum tentu juga dilakukan oleh banyak pihak itu. Baik. Nah, Mas Wahyu, ini kan udah tahun 2025 nih. Masih ada nggak sih Mas orang yang membuang sampah di sungai?
Banyak. Oke. Banyak sekali kalau kita lihat praktiknya banyak. Ya, apa yang melatar belakangi membuang sampah di sungai? Padahal kan tempat sampah itu udah disediakan banyak Mas ya di tempat-tempat di sudut-sudut kota Surabaya, dan jika di beberapa titik itu sudah hampir disediakan tempat sampah, tapi masih aja yang membuang sampah di sungai. Kira-kira apa yang melatar belakangi perilaku itu, Mas Wahyu? Tidak hanya di sungai ya, bahkan di fasilitas umum seperti jembatan. Oke. Bahkan warga sendiri sekitar di Sidoarjo begitu itu patroli sampah untuk menangkap orang yang membuang sampah di jembatan. Di Malang juga begitu. Nah, yang melatar belakangi tentu salah satunya juga ada soal ini ya, soal pengetahuan juga. Iya. Di mana kesadaran mereka itu memang boleh dikatakan kurang ya untuk bagaimana mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka konsumsi. Paling nggak minimal mereka mau effort untuk membuang itu ke tempat pembuangan sementara begitu, jika memang di tempatnya nggak ada. Dan rata-rata memang bukan ingin menyalahkan dalam hal tunggal kutip misal pendatang ya, yang untuk bekerja, tapi rata-rata memang pendatang yang kadang dia ngekos ataupun tinggal bermukim sementara, yang kadang itu memang juga nggak ada perhatian dari lingkungan sekitar seperti pemerintah desa ataupun kelurahan yang juga tidak ada perhatian. Jadi sehingga mereka nggak mendapatkan fasilitas soal sampah itu, ataupun kadang mereka juga karena terlalu pelit kadang itu nggak mau langganan ataupun ikut layanan itu, sehingga kadang mereka membuang sampahnya itu kadang operasinya malam-malam kalau yang di jembatan dan sungai itu. Dan kalau di sungai juga beberapa juga mereka mau praktisnya saja begitu, tanpa memikirkan dampak begitu, tiba-tiba dibuang di sungai. Bahkan ada juga yang berkaitan dengan mitos seperti bayi, kalau buang popok di sungai, kalau dibakar itu nanti bayinya akan sulutan. Akan apa ya? Akan panas merah-merah gitu, merah-merah. Maka harus dibuang di sungai. Dan rata-rata itu hampir di seluruh wilayah, terutama di temuan di das berantas di atas di batu itu dibuang sungai. Bayangkan sungai itu mengalir sampai ke tengah, sampai ke laut begitu. Dan semuanya itu ada dampak dari pembuangan sampah itu sampai ke laut kita. Kita makan dari laut. Dan itu juga dihasilkan apa yang ada di laut ini teracuni juga dari daratan juga, dan kembali ke kita lagi seperti itu. Artinya ini juga merupakan perilaku yang selalu diulang-ulang dan disengaja ya Mas. Nah artinya kalau udah seperti ini ya, kawan-kawan jurnalis ini kan juga harus getol untuk memberitakan ya Mas ya, dengan persoalan-persoalan seperti ini bahwasanya dilakukannya bukan khilaf ya, tapi dengan sengaja begitu ya. Kesengajaan ini yang dianggap oh ini nggak apa-apa lah, cuma ngebuang sedikit saja gitu ya Mas ya, atau mungkin nggak apa-apa lah. Besok juga hilang lagi ya, nggak apa-apa lah, besok nggak ada yang negur juga, nggak ada yang ngelihat juga. Nah, ada beberapa hal yang mungkin menjadi latar belakang seperti itu, perilaku masyarakat hingga saat ini masih belum berubah. Nah, kawan-kawan jurnalis sendiri sebagai patroli dalam tanda kutip begitu ya Mas, ini menyuarakan seperti ini, pernah nggak sih Mas untuk mencari wawancara di kawan-kawan mungkin dari pihak kepolisian atau mungkin dari pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup, atau mungkin dari pihak-pihak yang terkait dengan sampah Mas? Iya, kalau ke para pihak yang memiliki kewajiban ya, terutama pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup maupun juga kalau polisi mungkin nggak terlalu ngurusi itu ya. Oke, baik. Lebih ke Dinas Lingkungan Hidup atau mungkin yang berkaitan itulah, sampah atau apa itu. Sudah sih, cuman kadang jawabannya adalah ya mereka sudah melakukan apa yang sesuai tupoksinya mereka. Kemudian juga persoalan keterbatasan SDM ya. Kalau kenapa nggak ditindak gitu ya? Satpol PP kan juga bisa karena perda tentang sampah itu juga ada kan. Ya nggak semua Satpol PP bisa ngawasi sepanjang sungai Surabaya itu ya, nggak mungkin katanya gitu. Itu yang seringkali muncul. Maka kami para jurnalis sebenarnya lebih mengandalkannya ke penyadaran ke masyarakat sebenarnya. Karena kalau kami menyampaikan dampak atau akibat dari sampah, misalnya di keracunan, kerusakan organ, kemudian juga penyakit dan sebagainya, itu yang ditampilkan terlebih dahulu, masyarakat memang awalnya menjadi sebuah ketakutan gitu, tapi masyarakat diajak untuk menyadari dampak ketika kita melakukan sesuatu. Sementara pemerintah itu lebih kepada bagaimana kita mendorong tanggung jawab secara hukum ya. Tanggung jawab mereka sebagai pembuat undang-undang, pembuat pelaksana undang-undang, aturan hukum itu, bagaimana mereka bertanggung jawab. Itu yang desakan kami sebagai jurnalis untuk terus menyuarakan itu. Baik, oke. Iya.
Pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, kita jeda dulu ya dengan satu informasi berikut ini sebelum kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dalam program podcast RRI Surabaya Kita Indonesia dalam episode Jurnalisme dan Lingkungan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa dan pendengar RRI Surabaya, Anda masih ada dalam podcast RRI Surabaya Kita Indonesia. Masih bersama Dini Wardani hari ini dan masih bersama dengan Mas Petrus Rizky dari Aji Surabaya dan bersama dengan Mas Wahyu Eka dari Walhi Jawa Timur. Kita lanjutkan perbincangan di sesi kedua ini. Nah, Mas Wahyu, kita tahu bahwasanya ini kan secara sanksi begitu ya. Kalau tadi udah disebutkan oleh Mas Petrus tentang persoalan-persoalan lingkungan, Mas Wahyu dari Walhi juga menyebutkan persoalan-persoalan lingkungan, tapi ternyata hingga saat ini masih belum ada perubahan perilaku, bahkan hingga saat ini masih banyak masyarakat kita yang membuang sampah di sungai atau bahkan di fasilitas umum, bahkan di jembatan dan lain sebagainya. Nah, seharusnya efek jerah seperti apa yang harus diberikan atau mungkin ada saran-saran yang seperti apa ketika kita dari beberapa pihak begitu ya, salah satunya dari pemerintahan yang hingga saat ini nih masih belum memberikan efek jerah ke masyarakat. Nah, seperti apa, Mas? Ada 3 hal yang penting untuk disoroti di sini. Pertama tentu ya punishment begitu. Kita bicara soal pendisiplinan dan terkait dengan hukuman begitu. Dan ini memang sebenarnya memang sanksi-sanksi ini memang akan buat efek jerah dan orang itu paling nggak tunduk. Tapi lagi-lagi masalah dan tantangannya adalah siapa yang ngawasi. Seperti ya kita bicara berharap pada pemerintah, Satpol PP juga terbatas, maka bentuk sanksi ini pada akhirnya juga sangat lemah begitu. Bahkan beberapa titik dikasih CCTV. Nah, tapi memang di sini akhirnya perlu untuk peran warga ya, terutama untuk menertibkan hal tersebut. Dan beberapa kampung-kampung itu juga sudah mulai membuat aturan mereka sendiri dan mereka mulai patroli begitu. Dan kalau kita lihat misal di media sosial banyak yang sudah mulai patroli sampah dan inisiatif-inisiatif itu. Tapi yang memang perlu ditekankan di sini adalah punish ini memang menjadi salah satu efek jerah, tapi sifatnya dia hanya sementara. Faktor kedua tentu yang kita dorongkan di sini adalah implementasi dari perda, terutama perda. Misal di Surabaya ada perdanya, di Malang ada perdanya. Bagaimana implementasi perda itu sampai ke level yang paling bawah. Terutama dalam hal ini saya menekankan pada konteks pendidikan dan juga pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri. Seringkali program-program itu kadang nggak berjalan maksimal karena memang kurangnya kolaborasi, terutama di level pemerintahan, di pegiat dan juga di komunitas itu sendiri. Nah, perlu dimasifkan lagi begitu terkait dengan bagaimana pemberdayaan di masyarakat, pendidikannya. Bahkan penting juga untuk memasukkan itu dalam kurikulum pendidikan, terutama pada level anak usia sekolah dasar, karena sekolah dasar ini belajarnya moral, masuk di golden age juga dalam konteks psikologi begitu, dan itu menjadi penting. Karena di Jepang, di Malaysia bahkan itu juga diajarkan membuang sampah pada tempatnya, memilah di anak usia sekolah dasar. Ketiga, tentu yang tidak kalah penting adalah kita berbicara soal masalah struktural. Masalah struktural ini, kalau kita bicara kenapa ke orang buang sampah tidak pada tempatnya, memang ada banyak faktor begitu. Mereka biasanya juga kelelahan karena harus kerja siang malam, faktor ekonomi juga menentukan. Seperti tadi banyak pendatang itu juga karena faktor ketimpangan. Artinya persoalan sampah ini juga bisa diselesaikan juga ketika ada satu kebutuhan dasarnya juga terpenuhi sehingga beban mereka dan bisa memikirkan hal-hal lain. Nah, tiga faktor ini sebenarnya yang bisa didorongkan. Tentu yang pertama adalah levelnya dia jangka pendek, kedua ini kita investasinya jangka panjang, dan ketiga ini levelnya adalah
Ya kalau orang bisa sejahtera begitu, maka dia akan punya waktu luang. Dan ini sejalan dengan dorongan dalam Sustainable Development Goals, terutama end poverty juga itu masuk. Baik, jadi artinya ini harus sinergi bersama begitu ya Mas Wahyu ya. Nah, saya tertarik dengan Mas Petrus tadi kan ada mitos-mitos ya Mas ya. Kalau buang sampah, buang popok bayi di sungai itu tadi ada mitos-mitos akan menyebabkan kesehatan lah dalam tanda kutip ya di bayinya sendiri. Hal yang sama mungkin juga ya, mohon maaf ini mungkin kita ngomong membuang pembalut di sungai juga ada mitos-mitosnya juga ya Mas ya. Nah, sebagai jurnalis Mas, untuk memberitakan mitos yang biasanya ini kita tahu bahwasanya mitos ini adalah bukan konsumsi pemberitaan ya. Artinya kadang-kadang orang ini bisa dibilang terjebak dalam berita-berita yang menyesatkan ya. Nah, tapi mitos ini ketika tidak diberitakan ini kan menjadi dilematis ya. Sehingga masyarakat tidak teredukasi ketika mitos ini tidak diberitakan. Sebagai jurnalis Mas, untuk memberitakan mitos sekaligus untuk mengantisipasi agar lingkungan ini bisa tetap sama-sama kita jaga, agar persoalan sampah ini bisa minimal diminimalisir. Enggak, kalau stop untuk kayak masih susah ya Mas ya. Diminimalisir. Silakan Mas Petrus. Ya, paling enggak kita menuliskan counter opini, artinya opini yang mengatakan bahwa buang popok ke sungai itu bisa membuat bayinya suluten atau ruam-ruam gitulah, ataupun juga pembalut wanita ke sungai juga punya mitos tertentu gitu ya. Itu yang harus kita lawan dengan tulisan juga, misalnya dengan menyampaikan fakta. Fakta sebenarnya dampak dari membuang sampah popok atau pembalut itu apa gitu ya. Mikroplastik, kemudian pencemaran dan sebagainya, itu dampaknya apa. Itu yang ingin kita tampilkan. Dan juga beberapa pakar gitu ya, pakar yang mengatakan bahwa apakah benar sampah yang dibuang itu memang berdampak bagi kesehatan lingkungan gitu ya. Itu sementara mitos itu tadi itu juga dilawan oleh orang-orang yang sudah melakukan tapi tidak ada masalah gitu ya. Tidak selalu membuang ke sungai. Mereka bungkus, mereka buang di tong sampah juga nggak apa-apa, anaknya juga nggak apa. Itu yang juga harus kita tampilkan. Artinya fakta yang memang terjadi kan. Mitos kita lawan dengan fakta. Faktanya apakah benar ada anak yang seperti itu? Enggak, ternyata enggak juga. Buang popok suluten kan enggak. Katanya saya punya anak, saya nggak pernah buang di sungai, buang di tong sampah gitu. Kita wadai sendiri. Itu pun juga nggak ada masalah, nggak pernah terjadi persoalan. Tapi kalau jurnalis mengangkat mitos, aman ya Mas ya? Mitos itu kan sebenarnya sesuatu hal yang dipercaya oleh masyarakat, yang berkembang di masyarakat tentang keyakinan kan. Kita nggak bisa memang menulis dalam arti mitos itu dalam arti ya ini benar atau tidak. Tapi bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana yang seharusnya gitu ya. Bagaimana yang sebaiknya gitu. Masalah akhirnya mereka nanti menyadari bahwa itu tidak benar, ya proses itu yang akan mendidik mereka, yang akan memproses mereka agar mereka juga menyadari oh ternyata mitos itu nggak benar. Ini juga salah satu upaya untuk tidak termakan berita yang menyesatkan gitu ya Mas ya, yang disajikan oleh kawan-kawan jurnalis ya, begitu ya. Nah, kita tadi sudah dijelaskan oleh Mas Petrus begitu ya tentang berita-berita yang bisa dibilang sudah untuk melawan informasi-informasi menyesatkan, salah satunya dari segi kawan-kawan jurnalis begitu. Nah, kalau untuk mengubah perilaku sendiri Mas Petrus, susah nggak sih Mas, ataukah harus menulis berita terlalu banyak, atau mungkin kontinuitas pemberitaan yang berulang-ulang, atau mungkin justru malah mengetok pemerintah dalam tanda kutip ya karena regulasi yang nggak jalan, atau seperti apa Mas Petrus? Iya, kalau apakah kita harus menulis lebih banyak itu juga bukan jaminan ya. Ketika kita menulis banyak tapi substansinya tidak mengena kepada masyarakat yang ingin kita edukasi, maka itu tidak akan mengubah apapun. Yang terpenting adalah bagaimana tulisan itu kita bisa buat dari berbagai sisi yang membuat masyarakat itu lebih menyadari apa yang menjadi hal baik yang bisa mereka lakukan terhadap lingkungan mereka gitu. Sementara tulisan lain juga kita bisa dorongkan untuk mendesak pemerintah gitu. Mendesak pemerintah dalam arti ini tanggung jawab pemerintah sebagai pengambil kebijakan itu juga harus benar-benar tanggung jawab pada masyarakatnya. Masyarakat juga bisa didorong untuk melakukan class action gitu. Kalau masyarakat punya hak kok ya untuk melakukan class action ketika hak mereka terhadap lingkungan itu tidak terpenuhi. Misalnya saya butuh lingkungan yang bersih gitu ya. Kemudian air minum yang bersih gitu ya. Karena sungainya tercemar, ya kita menggugat pemerintah. Pemerintah harus melakukan
perbaikan terhadap lingkungan atau sungai gitu. Kalau masyarakat juga ikut didorong untuk melakukan tindakan, itu juga akan bisa memberikan sebuah efek jera yang cukup baik sih. Nah, kalau dari kawan-kawan Walhi sendiri, Mas Wahyu, untuk memecahkan atau dalam tanda kutip mitos tadi ya Mas ya, artinya mitos ini kan juga masih berkembang di masyarakat dan otomatis dengan adanya mitos-mitos seperti itu, hingga saat ini kan juga informasi seperti itu masih dipercaya oleh beberapa orang yang menyebabkan hingga saat ini pencemaran lingkungan ini masih saja terjadi ya. Salah satunya adalah pencemaran sampah popok dan juga pembalut dan lain sebagainya yang jumlahnya lebih banyak begitu ya, dan upaya dari pemerintah sendiri juga hingga saat ini belum maksimal. Nah, kawan-kawan Walhi sendiri sudah bersinergi barengan sama pemerintah atau apa yang dilakukan untuk kawan-kawan Walhi, Mas, untuk meminimalisir sampah seperti itu, Mas? Kalau di kami memang salah satu yang kita terankan kan kita melihat posisi kami itu bukan bagian dari pemerintah, tapi lebih ke mitra kritis gitu. Yang disebut sebagai mitra kritis itu ya kita akan mendorong dan membantu dalam tanda kutip ketika memang itu tujuannya sejalan gitu. Dan kita akan mengkritisi jika memang itu tidak sejalan. Semisal contoh kasusnya adalah perda pelarangan plastik sekali pakai di minimarket. Tentu kami mendorong itu dan kami mengapresiasi gitu. Dan bahkan perda sampah di tata kelola sampah Surabaya, kami juga sangat apresiasi begitu. Tapi kadang kita mengkritik juga terkait dengan implementasinya begitu. Karena di sini posisi pemerintah ini kan wakil atau representasi dari masyarakat begitu dan representasi dari kami juga begitu. Nah, kalau kita nggak mengingatkan, kita nggak mendorong, itu juga mereka nggak sesuai dengan fungsinya. Jadi kita memang terus mengingatkan. Yang kedua adalah kita melakukan kampanye dan riset begitu yang memang ini juga kaitannya dengan Mas Petrus tadi. Kita sering mengambil bahan kampanye dari tulisan Mas Petrus, dari tulisan teman-teman yang lainnya, yang kita olah untuk jadi campaign dalam bentuk reels ataupun masuk di IG, masuk di X, dan itu juga menjadi carousel yang memang itu untuk dapat dilihat banyak orang, untuk dapat dibaca banyak orang, terutama di rentan usia muda begitu, di bawah 30 tahun, terutama yang banyak bermain di IG kan rata-rata generasi 90-an dan generasi 2000-an begitu. Dan itu cukup lumayan efektif begitu, terutama kita masuk di teman-teman muda, di teman-teman SMA, dan itu terlihat ketika kita buat campaign Plastic Free July begitu di Bungkul. Waktu kemarin itu juga kita membuat trip ke Benowo, waktu itu juga lumayan yang ikut begitu, sekitar 20-25 orang, dan paling enggak itu salah satu cara kami untuk masuk di wilayah generasi muda ya, untuk kesadaran. Paling enggak mereka juga mulai bikin komunitas ya, dan juga kita bersinergi dengan seperti Komunitas Nol Sampah, dengan Ekotun dan teman-teman yang lainnya juga. Itu yang bisa kami lakukan, kita bersinergi dengan semuanya. Bahkan tidak kurang kita juga bersinergi dengan sekolah dan juga kampus begitu untuk mendorong itu. Nah, artinya apa yang kita lakukan ini adalah upaya bersama yang mana dari campaign itu pada akhirnya muncul sebagai tindakan. Dan yang terakhir tentu yang tidak kalah penting adalah saya menyorotinya adalah memang di sini perlu untuk penguatan dan pendidikan, saya ulangi lagi begitu, terutama di level sampai ke level kelurahan begitu, karena tumbuhannya ada di kelurahan, di RT dan RW. Nah, informasi yang seperti yang disampaikan oleh Mas Petrus, fakta-fakta ini sebenarnya bisa dibuat satu papan informasi di level kampungnya, ataupun nanti bicara soal bagaimana informasi itu dibuat semenarik mungkin agar dapat jadi konsumsi publik. Dan pemerintah pun juga bisa menggunakan data-data jurnalisme itu untuk lebih mempertajam ataupun mempermudah ketika dia menyampaikan masyarakat. Memang tantangannya banyak begitu, tapi kalau memang dilakukan secara bersama-sama, saya yakin itu juga bisa begitu. Karena Surabaya sudah mulai bisa untuk mendorong itu ya, meskipun ada catatan, dan di Malang juga sudah mulai pelan-pelan begitu. Artinya sinergi ini menjadi salah satu cukup penting, di mana melibatkan semua orang sesuai dengan perannya, itu menjadi catatan penting bahwasanya kita punya peran masing-masing dan itu yang perlu kita dorongkan bersama-sama seperti itu. Di Surabaya sama Walhi juga sedang bersinergi ya. Kita kan menggugah jurnalis muda untuk juga aware terhadap isu-isu lingkungan. Nggak cuma yang terjadi di Surabaya apa politik apa itu enggak, apa yang terjadi di lingkungan sekitarmu itu jadi masalah lingkungan yang harus diperhatikan. Ya, kita membuat fellowship ya. Haji sama Walhi Jawa Timur itu mengundang wartawan-wartawan muda dan juga dari pers mahasiswa untuk kita memberikan semacam wawasan tentang
apa persoalan-persoalan yang krusial dalam lingkungan kita itu. Lalu mereka buat liputan, artinya akan semakin banyak yang menulis itu dan akan semakin banyak yang dipublikasikan sehingga masyarakat juga mengerti apa yang terjadi di sekitarnya. Persoalannya macam-macam ya, nggak cuma persoalan sampah, mungkin persoalan-persoalan lainnya yang ada di sekitar mereka. Oke, jadi sepele tapi ini malah ada fellowship-nya begitu ya Mas? Artinya ini juga upaya untuk menggugah semangat kawan-kawan. Tapi harapannya juga bukan karena fellowship ya, tapi karena memang mereka melihat ya di sekitar kita ada persoalan ya, mereka mencoba mengungkap itu melalui tulisan-tulisan mereka. Oke, artinya ini juga sinergi bersama kawan-kawan Aji dan juga Walhi dan kawan-kawan yang lainnya. Baik, iya. Pemirsa dan pendengar, kita jeda dulu dengan segmen dan juga informasi berikut ini ya. Dalam segmen ketiga, masih ada dalam program podcast Kita Indonesia di RRI Surabaya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pemirsa dan pendengar RRI Surabaya, Anda masih ada dalam program podcast RRI Surabaya Kita Indonesia. Masih bersama Dini Wardani hari ini. Dan masih membahas seputar jurnalisme dan lingkungan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas seputar persoalan sampah begitu ya, bersama dengan Mas Wahyu dan juga Mas Petrus. Nah, kalau bicara seputar keterbatasan SDM untuk meminimalisir perilaku-perilaku membuang sampah sembarangan, kemudian perilaku-perilaku tidak mencemari lingkungan, dan juga perilaku-perilaku yang masih saja menyepelekan sesuatu yang ini merupakan sampah gitu ya. Kalau kadang-kala kita tuh sering menyepelekan, kita nggak bawa tumbler gitu ya Mas ya. Kita mengandalkan air minum kemasan dari botol plastik dan kita buangnya sembarangan. Otomatis ini juga akan mencemari lingkungan. Hal sepele yang seringkali kita lakukan berulang-ulang tanpa dosa dalam tanda kutip gitu ya. Ini masih ada juga dan masih turut membuat persoalan-persoalan lingkungan menyumbang sampah plastik begitu. Nah, seperti apa Mas Walhi untuk memandang di tengah-tengah persoalan lingkungan, kebiasaan masyarakat yang hingga saat ini masih terus berlanjut terus-menerus? Ya, terkait dengan itu tentu kita juga kebiasaan itu kan terbangun karena kebutuhan juga. Nah, kita juga tidak boleh semacam take to blaming ataupun menyalahkan secara penuh ya di konsumen begitu, tapi juga harus ada tanggung jawab produsen. Di Eropa konsumen itu mulai kritis begitu dan juga mulai bagaimana produsen itu harus tanggung jawab begitu, terutama terkait dengan apa yang mereka produksi. Kita bisa lihat sekarang air kemasan itu ada yang kecil begitu, bahkan sampai kecil mungkin saset ya nanti ya. Ini jadi apa ya? Jadi perhatian juga. Artinya kita meskipun bawa tumbler, tapi kan pernah nggak ngerasakan bahwasanya kalau kita ke tempat itu boleh minta airnya begitu, tentu diminta beli botolannya begitu. Artinya nggak ada refillnya. Artinya di sini juga yang harus bertanggung jawab juga produsen itu juga menjadi cukup penting begitu. Nah, terkait dengan itu tentu dua-duanya begitu, produsen juga harus berubah, konsumen juga harus berubah. Semuanya itu memang harus didorong untuk berubah. Dan bagaimana ini akhirnya nyambung ke bagaimana mendorong ke ekonomi hijau, terutama kita bicara soal circular economic gitu. Jadi ekonomi yang memang basisnya adalah
benar-benar untuk mengurangi ataupun mereduksi sampah itu sendiri. Nah, di situ tentu butuh peran. Nah, salah satu peran kita juga adalah tadi campaign melalui pendidikan, kita membentuk satu jejaring-jejaring karena keterbatasan kita begitu dengan jumlah orang wali sendiri cuma 12 orang, tentu yang perlu kita perbesar di sini adalah jejaring, seperti berjejaring dengan teman-teman aji, pers mahasiswa, dengan teman-teman kampus, dengan warga begitu, warga kampung kota di Surabaya seperti di Lidah Kulon, Nambangan dan juga yang wilayah lainnya. Artinya kita menambah jejaring perkawanan, menambah jejaring belajar begitu, yang itu yang kita lakukan. Jadi networking itu kan sifatnya kita hari ini ngobrol dengan ini, besok dengan ini, dan itu akan menyambung terus. Dan ya meskipun masih kecil, tapi itu salah satu upaya kita dorongkan untuk meningkatkan kesadaran baik untuk konsumen ataupun konsumen juga harus kritis begitu, bahwasanya mereka juga harus mendorong terkait dengan produsen seperti itu. Baik, jadi artinya harus ada timbal balik antara konsumen dan juga produsen gitu ya. Ini juga menarik untuk diberitakan sebagai karya tulis begitu Mas Petrus ya. Nah, kualitas liputan yang seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh jurnalis, atau mungkin skill kemampuan seperti apa sih Mas yang harus dimiliki kawan-kawan jurnalisme lingkungan ya, agar mereka ini bisa menggugah tulisan-tulisan mereka ini bisa menggugah hingga menggerakkan bisa dibilang perilaku masyarakat ini untuk berubah gitu ya, tidak menyepelekan sampah atau mungkin tidak mempercayai mitos dan lain sebagainya. Silakan Mas Petrus. Iya, di dalam jurnalisme itu ada feature ya, jadi cerita. Kalau kita strike news kan berita yang terjadi saat itu ya. Di jurnalisme lebih liputan mendalam atau feature itu lebih dikedepankan sebenarnya, harus lebih diperbanyak, terutama mengangkat kisah-kisah inspiratif ya, dari tokoh-tokoh yang berhasil melakukan gerakan, misalnya personal atau kelompok, atau mungkin sekolah, ataupun juga mungkin NGO yang juga bergerak di situ. Tujuannya apa? Untuk bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat atau publik agar mereka terlibat. Jadi kami nggak bisa melakukan apapun, ya hanya bisa memberikan inspirasi sehingga bisa membuat agen-agen yang baru gitu di masyarakat, sehingga mereka juga tergerak. Yang kedua itu adalah bagaimana liputan-liputan yang berkualitas itu bisa dihasilkan dari jurnalis yang memahami terlebih dahulu, memahami konteks permasalahannya. Mereka harus tahu dulu apa yang mereka mau liput gitu. Kalau mereka misalnya di media-media kebanyakan kan jurnalis itu siapapun gitu ya. Kamu liput ini, sudah. Mereka hanya memotret apa yang di permukaan. Ya sudah, tugas kewajiban selesai meliput sudah. Tapi sebaiknya adalah jurnalis yang mampu memotret atau melihat dari kedalaman. Feature tadi ya, in-depth news. Mereka harus bisa melihat sisi lain, sisi lain yang itu bisa diangkat dan memberikan sebuah penyadaran. Oh, ternyata seperti ini dong. Oh, ternyata ada hal yang penting seperti ini yang kita nggak pernah pikirkan. Ketika publik melihat itu dan membaca itu, mereka kemudian ting, oh berarti itu berhasil tulisannya. Tapi ketika tulisan-tulisan itu datar, ya pokoknya ada kejadian membuang sampah, kemudian ada aksi demo, udah, oh ya sudah demo, paling hanya demonya aja. Tapi substansi dari apa yang ingin disuarakan tuh yang harusnya dikedepankan. Seringkali kan kalau jurnalis atau liputan itu kan demonya gitu loh, bukan ini demonya bukan yang terpenting kalau saya. Tapi apa yang mau dibawa dalam demo itu yang harus digali, dan apa yang menjadi dampak dari yang didemokan tadi loh. Nah, kadang-kadang kalau kita ini ikut lomba-lomba tulisan begitu ya Mas ya, mungkin secara kepentingan atau mungkin secara kualitas tulisan kita ini kan bisa dibilang kita mengkritisi salah satu pihak begitu dalam tanda kutip, tapi ternyata itu tidak ketika dapat cari fellowship atau mungkin cari karya tulis atau lomba-lomba itu ternyata tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Bagaimana ketika jurnalis memberitakan dua hal yang berseberangan itu, Mas? Ya, jurnalis harus berani sih mengambil sikap. Kalau memang itu sebuah fakta di lapangan, mereka harus tampilkan itu. Terlepas dari mungkin pihak kedua yang mereka menjawab itu ya, menjawab itu tentang mungkin perusahaan lah, perusahaan yang membuat itu kemudian mereka punya alasan, ya nggak apa-apa itu ditampilkan sebagai sebuah cover website gitu ya. Tapi persoalan yang utama tentang masalah itu harus benar-benar ditampilkan. Jangan yang mendominasi adalah apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan, tapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi sebuah persoalan yang benar-benar menjadi krusial di masyarakat itu harus dikedepankan. Persoalan menang kalah sebenarnya itu kan bukan persoalan, tapi bagaimana tulisan kita itu bisa diketahui banyak orang tentang permasalahan sesungguhnya. Bukan menulis tapi kita simpan beberapa karena
yang dikendaki bukan itu. Kadang-kadang itu fellowship atau award itu kan syaratnya apa gitu. Oh ini harus menampilkan kesuksesannya ini. Kalau nggak perlu juga nggak perlu. Itu harus kita mau atau berani kita tampilkan. Baik. Nah, kalau bicara seputar pemberitaan nih, Mas Wahyu ya, kira-kira kawan-kawan jurnalis ini sudah optimal belum atau sudah maksimal belum untuk memberitakan isu-isu lingkungan atau bahkan masih kurang menggigit, kurang tajam nih ya kawan-kawan untuk memberitakan isu-isu lingkungan yang menurut Mas Wahyu ini belum bisa ngubah perilaku nih atau seperti apa, Mas? Iya. Kalau dilihat di jurnalisme ya, jurnalisme ini kan ada banyak bentuknya. Kalau kita lihat pada pasar mainstreamnya begitu ya tentu informasinya lebih banyak. Misal orang demo, orang ya situasi yang mungkin akan lebih memantik untuk orang baca gitu. Seperti orang buang sampah di sungai sampai nanti banjir dan lain-lainnya. Tapi ada beberapa teman-teman jurnalisme terutama dalam hal ini penyedia berita begitu, itu kan sifatnya ada yang dia memang fokusnya untuk lingkungan, lalu ada yang model in-depth begitu, yang itu juga fokus memang untuk menggali informasi yang lebih dalam. Tapi segmentasinya itu berbeda. Kalau yang biasa tadi itu kan mungkin segmentasinya adalah menengah ke bawah. Tapi kalau yang biasa, yang mungkin media-media lebih tanda kutip independen ataupun yang langganan tahunan itu, yang informasinya lebih mendalam, ya segmentasinya adalah menengah ke atas. Nah, kadang teman-teman NGO terutama itu juga berkolaborasi dengan teman-teman jurnalis begitu, terutama yang dia mungkin punya side project begitu untuk mendorong bahwasanya ya kita perlu menyediakan layanan informasi yang paling enggak itu terjangkau ataupun bisa dibaca secara gratis begitu, secara oleh masyarakat begitu, tapi tidak merubah kualitasnya. Nah, itu yang sedang kita dorongkan. Beberapa project-project itu kan sudah mulai muncul dari website, bahkan muncul dalam hal ini mungkin beberapa liputan yang kerjasama dengan media tertentu begitu, dan ini yang kita dorongkan. Seperti munculnya fellowship itu kan sebenarnya kita membiayai begitu, dan itu yang akan ditampilkan dan itu yang nanti dapat dinikmati gratis oleh ataupun dapat diserap gratis oleh masyarakat. Nah, itu yang kami dorongkan ya. Jadi memang agak dilematis ya. Kalau kita bicara soal berharap untuk harian itu diberitakan seperti yang paling nggak minimal memenuhi 5W1H saja, itu sudah bagus begitu. Nah, rata-rata ya kita lihat ya model-model straight news ya seperti itu, dangkal begitu. Tapi untuk mendorong itu tentu yang kita upayakan adalah ya tadi, kita mendorong dalam bentuk program fellowship, kita mendorong dalam bentuk kerjasama, kita mendorong dalam bentuk misal jurnalisme warga itu juga udah mulai terbangun juga citizen journalism itu, dan mereka mulai membuat media-media komunitas sendiri yang itu juga dapat diakses secara mudah. Nah, target kita sebenarnya adalah bagaimana informasi ini dapat diakses secara mudah, yang mendalam, yang dapat dicerna, itu dapat diakses oleh banyak orang tanpa mereka mengeluarkan spesial biaya. Kalau toh nanti mereka sudah mulai terbangun butuh informasi itu, ya kita dorong memang adalah semisal warga bantu warga, jadi kawan ini kawan itu artinya ada subsidi silang antara jurnalis juga pekerja, dia meliput juga butuh biaya, artinya kita juga mendorong di situ, kita juga membiayai mereka seperti itu. Baik, ya pemirsa dan pendengar RRI Surabaya, kita jeda dulu dengan segmen berikut ini ya, dengan beberapa informasi yang dihadirkan oleh kawan-kawan di hari ini. Dan tetap bersama kami dalam program podcast RRI Surabaya, Kita Indonesia. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pemirsa dan pendengar RRI Surabaya, Anda masih ada dalam podcast kita Indonesia. Di segmen terakhir ya, di edisi hari ini tentang jurnalisme dan lingkungan. Mungkin ke Mas Petrus dulu ya. Mas Petrus, kalau kita tahu bahwasanya pemberitaan yang disajikan oleh kawan-kawan jurnalis ini kan sudah berulang kali ya, termasuk isu-isu lingkungan, mulai dari sampah, kebakaran, perubahan iklim gitu ya, kemudian tentang pencemaran lingkungan, kemudian tentang dan lain sebagainya. Banyak sekali isu-isu lingkungan yang sudah disajikan oleh kawan-kawan jurnalis dan juga kawan-kawan wartawan ya, untuk membuat agar lingkungan ini bisa sama-sama kita jaga begitu ya. Ada rasa untuk memiliki untuk kita bersama agar kita ini bisa satu visi satu misi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat begitu. Nah, kalau dari Mas Petrus sendiri apa yang ingin disampaikan begitu ya Mas ya kepada pemerintah gitu ya, khususnya ya di segmen kali ini begitu ya. Kita tahu bahasanya ini masih belum optimal nih sanksinya, punishment-nya ini masih belum optimal. Apalagi kita tahu bahasanya pemerintah ini juga tidak memberikan efek jera di masyarakat ya, dengan keterbatasan sumber daya, dengan keterbatasan regulasi dan lain sebagainya. Seperti apa Mas? Apakah ada perda yang ada saat ini diterapkan, jika perda tentang jangan membuang sampah sembarangan juga masih belum optimal ternyata ya, karena masih ada perilaku masyarakat yang belum menerapkannya. Nah, seperti apa Mas dari kacamata jurnalis? Silakan. Dari jurnalis sebenarnya melihat itu, ya intinya pemerintah seharusnya sudah melakukan apa yang sudah mereka buat ya. Itu aja sebenarnya. Kalau pemerintah sudah mampu atau mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh ya pasti akan persoalan itu akan teratasi ya. Kita nggak bisa mendorong lebih karena pemerintah juga kan ada yang banyak yang dikerjakan. Cuman masalahnya adalah sebagai jurnalis kita punya kewajiban juga untuk menyajikan atau menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat, fakta yang terjadi di lapangan tentang persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan kita. Bagaimana masyarakat atau warga itu mengalami sesuatu dampak dari lingkungan itu. Pemerintah harus melihat itu, bukan hanya sekedar melihat, tapi mereka harus bisa melakukan sesuatu tindakan. Seandainya ada peraturan-peraturan yang itu tidak sesuai, maka ya kita ingatkan, kita dorongkan ke pemerintah agar pemerintah harus menjalankan itu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kalau mereka tidak melakukan, maka ya warga juga punya kewajiban atau punya hak untuk menggugat, untuk menuntut hak mereka. Gitu. Itu yang sebenarnya kita bisa suarakan. Ya, kalau dari Mas Wahyu sendiri, Mas, bagaimana caranya kita dari kawan-kawan Walhi begitu ya, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Walhi untuk bisa bersinergi gitu ya, untuk mungkin bisa dibilang memberikan beberapa masukan yang objektif begitu ya, dan juga tentang persoalan-persoalan lingkungan yang ada di masyarakat ini, Mas, silakan. Iya. Terkait dengan itu, tentu yang kita dorongkan di sini adalah tadi seperti jurnalisme warga. Itu kan bagaimana warga mampu menuliskan, mampu membuat satu konten, mampu membuat satu informasi, yang informasi itu nanti bisa dilihat. Nah, kita lihat tren sekarang kan banyak pejabat, ataupun misal pemerintah gitu punya media sosial, dan itu bisa menjadi salah satu komunikasi yang efektif ya, terutama komunikasi digital. Karena pengalaman kami ya, kami pernah nge-share informasi ada pencemaran udara di Gresik, lalu direspon dengan cepat oleh DLH Gresik melalui akun IG-nya. Nah, itu kan salah satu bentuk bentuk pemanfaatan itu, dan warga kita dorong, kita latih untuk memanfaatkan media sosial untuk sebagai bahan untuk penyadaran pada temannya sendiri atau pada warga yang lainnya, ataupun buat media agar pemerintah tahu ini loh. Jadi kalau sekarang kan sebenarnya banyak channel-channel yang bisa dimanfaatkan, dan itu yang salah satu kita dorong. Dan mungkin salah satu yang menjadi tak kalah penting adalah terkait dengan apa yang kita dorongkan di sini adalah tentu informasi-informasi yang coba kita bangun itu memang harus selalu berbasis pada fakta begitu, ataupun yang kami temui di lapangan. Bahkan kami sampai melakukan pemantauan kualitas udara, kami sampai pengecekan sungai, pengecekan tanah, kolaborasi dengan kampus. Itu sebenarnya adalah salah satu bagian bagaimana kita menyampaikan ini tidak hanya asal omong begitu, tapi kita menyampaikan ini berdasarkan fakta, ini sains gitu loh. Ini berdasarkan pengalaman empirik begitu, dan tentu dikaitkan dengan pengalaman warga. Itu kan salah satu spesial kami kan mampu mengaitkan antara data yang sifatnya saintifik dengan pengalaman, dan itu akhirnya menjadi salah satu cerita yang powerful, yang itu bisa menjadi salah satu pertimbangan nanti baik pemerintah ataupun cerita bagi warga yang lainnya ketika menghadapi situasi serupa seperti itu. Jadi kayak semacam kita berbagi cerita, berbagi semangat, dan juga berbagi fakta seperti itu. Ada kaitannya juga sama jurnalisme data ya kalau sekarang itu. Jadi kalau sekarang kan kita
nggak cuma jurnalisme omong-omong gitu ya, cangkeman misalnya Surabaya itu. Tapi kita harus hadirkan juga data, ya pencemaran itu sekian atau jumlah sampah itu sekian, terus mau diapain? Ada data, nggak cuman katanya orang sekian. Ya, kita mengajak juga warga masyarakat berani menuliskan konten tadi itu, juga berdasarkan fakta yang mereka temukan di lapangan, data yang mereka dapatkan dari berbagai sumber yang sah gitu. Oke. Nah, untuk closing statement nih, Mas Petrus nih, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Mas, atau mungkin kepada kita semuanya ya? Mungkin ada kata-kata mutiara apa sih, Mas, untuk mengajak agar kita bersama-sama menjaga lingkungan? Silakan. Ya, kalau dari sisi jurnalisme sebenarnya pekerjaan jurnalis itu terutama dalam isu lingkungan itu adalah kerja jangka panjang. Jadi kita nggak bisa hanya satu kali, kemudian 2 kali selesai. Tapi kita butuh nafas panjang untuk terus menyuarakan itu dari berbagai sisi. Nggak cuma dari sisi depan aja kita tembak, tapi dari sisi samping, belakang, dari tengah. Itu kita harus pintar-pintar juga menggali berbagai persoalan yang ada di persoalan sampai dengan isu itu menjadi mengemuka menjadi perhatian publik, menjadi perhatian pemerintah, dan akhirnya ada perubahan. Itu yang kita goal yang ingin kita capai. Dan harapan kami sebagai jurnalis juga kita mendorong masyarakat untuk lebih aware, lebih peduli pada persoalan yang ada di sekitar teman-teman atau warga. Kalau ada persoalan yang terjadi, mereka jangan takut bersuara gitu. Dan ketika warga bersuara, kami juga harus punya kewajiban untuk menampung atau menyuarakan itu. Kami corong warga juga untuk ini loh warga butuh ini loh warga mengalami ini. Ya, semua pihak yang berkepentingan harus juga bisa mendengarkan yang bisa kami lakukan. Ya, kalau untuk Mas Wahyu sendiri, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga kepada kita semuanya, Mas, untuk closing statement? Silakan. Saya akan memulai dari hal yang lebih luas gitu. Bumi kita, masalah kita, juga tanggung jawab kita. Artinya kita hidup dari bumi, kita hidup berpijak di tanah, kita menggunakan air, kita juga makan semua dari bumi begitu. Tentu harusnya ini menjadi masalah gitu. Seperti sampah, seperti apapun yang kita bicara soal pencemaran, itu memang hasil dari kita manfaatkan. Nah, tanggung jawab ini tentu yang kita harus pegang gitu, bahwasanya kalau kita ngambil dari bumi, maka jangan sampai itu benar-benar merusak dan itu tidak bisa kita nikmati begitu. Artinya di sini kita sebenarnya bukan nanti akan mewariskan ke generasi yang akan datang, tapi sifatnya kita ini meminjam dari generasi yang mendatang. Kalau kita bicara meminjam, kita harus mengembalikannya utuh ke generasi yang mendatang. Siapa sih yang mau anak-anak kita nanti ngelihat sungai tambah semakin tercemar, air semakin sulit? Siapa sih mau hidup dalam kubangan sampah dan lain-lainnya? Dan itu yang akhirnya ya bumi kita, masalah kita ya harusnya menjadi tanggung jawab kita. Lintas generasi dan semua orang memang harus bareng-bareng untuk bersinergi, bahwasanya ya kalau ini masalah kita ya harus kita selesaikan bersama, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Wahyu Eka dari Walhi Jawa Timur. Sehat selalu Mas Wahyu, semoga lain waktu bisa bertemu kembali begitu ya. Mas Petrus Rizky, terima kasih dari Aji Surabaya. Sehat selalu, semoga lain waktu bisa bertemu kembali. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Surabaya, usai sudah podcast RRI Surabaya dengan tema jurnalisme dan lingkungan. Satu pantun dini hadirkan untuk Anda jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa beli busana. Yuk kita sama-sama jaga lingkungan agar kita sehat semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dini Wardani pamit dan sampai jumpa. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia.
di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir di dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir di dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir di dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya